menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya bisa berkata bahwa di pasal ini merupakan salah satu fase terberat yang pernah dialami oleh Daud. Ini salah satu badai terbesar dalam kehidupan Daud. Kisahnya seperti apa? Siklag itu dikalahkan dan dibakar habis oleh musuh. Jadi pada waktu itu Daud dan orang-orangnya, keluarganya, ternaknya, semua harta bendanya, mereka ada di Siklag. Dan kemudian bangsa Amalek itu menjarah habis Siklag. Pada waktu itu Daud dan orang-orangnya sedang tidak berada di Siklag. Jadi ketika Daud pulang, mereka melihat Siklag sudah terbakar habis. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Reaksinya bagaimana? Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Menangis itu biasa, tetapi kalau sampai tidak kuat lagi menangis, berarti itu masalah yang sangat-sangat serius. Itu beban yang sudah begitu besar menimpa mereka. Bahkan untuk menangis pun mereka sudah tidak sanggup lagi. Nah, masalah apakah berhenti di situ bagi Daud? Ayat yang ke-5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi Daud sendiri juga mengalami hal yang sama. Keluarganya ditawan, anak-anaknya ditawan. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit. Kenapa terjepit? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah berdi hati, masing-masing anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Dan berada dalam posisi terjepit. Sementara dia sendiri kehilangan keluarganya, sementara dia sendiri melihat kotanya habis. Tidak hanya itu, para pengikutnya tiba-tiba berbalik arah melawan dia, bahkan hendak melempari Daud dengan batu. Kenapa? Mereka mungkin sangat sedih, mereka kecewa, dan mereka menimpakan kekecewaannya kepada Daud. Di titik kritis seperti itu, mari kita belajar apa yang mesti kita buat seandainya kita mengalami seperti Daud. Ayat berikutnya berkata seperti ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Respon Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika masa-masa sulit terjadi dalam hidupmu, sehingga engkau bahkan tidak kuat lagi menangis, ketika engkau dalam posisi terjepit, engkau dalam posisi serba salah, Anda maju kena, mundur ke kena, ke kiri tidak bisa, ke kanan pun tidak bisa, seolah-olah Anda berada dalam posisi yang sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Dalam situasi itu, Anda dan saya masih bisa melakukan satu hal, kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau di kanan tidak ada jalan, di kiri tidak ada jalan, di depan sudah ada hambatan, di belakang pun tertutup, masih ada jalan di atas. Kita bisa mendongak ke atas dan minta kasih karunia Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang mereka harus buat? Daud bertanya, apakah dia harus kejar itu? Dan kalau kejar, apakah Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangannya? Daud tidak mencari alternatif lain kecuali menguatkan imannya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Itu yang harus kita buat ketika kita mengalami masa-masa paling sulit dalam hidup kita. Bagaimana ending daripada kisah ini? Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan memberikan kemenangan atas orang-orang Amalek, sehingga tidak satupun di antara orang Israel yang ditawan itu binasa, atau tidak ada di antara mereka yang mati. Semuanya kembali utuh. Bahkan semua harta benda yang dijarah kembali utuh. Tidak hanya itu, malah mereka mendapatkan jaran dalam jumlah yang besar. Dengan kata lain,
tidak hanya sekedar kembali, tapi Tuhan memberikan berkat yang berlebih kepada Daud dan orang-orang Israel pada waktu itu. Masalah kadang-kala menjadi cara Tuhan untuk memberkati kita lebih lagi. Tapi Tuhan ingin lebih dulu melihat respon hati kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita akan berpaling dari Tuhan, mencari solusi lain? Apakah kita akan bertanya kepada yang lain karena kita merasa Tuhan mengecewakan kita? Ataukah seperti Daud, menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan, dan kita mencari kehendak Tuhan, dan kita bertanya kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara semuanya, bagi Anda yang hari-hari ini diizinkan Tuhan mengalami pengalaman lembah, firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan Anda semuanya. Selama ada Tuhan, selama itu juga ada harapan bagi kita semuanya. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang hidup, Dia tidak membiarkan selamanya kita terjepit. Kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Alkitab berkata, sebagai penolong Tuhan itu sangat terbukti. Mari kita alami Tuhan di masa-masa sulit kita. Tuhan memberkati.